Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So my name is Viva Corina Aska Konita with student number 8320230008. And in this video, I would like to explain my assignment that talking about good materials in ELT. So next. Okay, in this slide we would like to explain about the characteristics of good materials. Okay, point number 1, there is interesting, enjoyable, and appropriate to the level of the learner. Maksudnya apa? Jadi materi harus membuat siswa termotivasi belajar dan tidak merasa bosan ataupun kesulitan. Jadi dengan adanya materi yang kita buat sebagai guru untuk siswa, yang mana kita menyesuaikan level belajarnya siswa dan itu bisa enjoyable, maka di situ siswa akan memiliki ketertarikan dalam pembelajaran dan itu bagus. Yang kedua ada there is have a clear and varied structure. Maksudnya materi harus memiliki alur yang teratur dan menyertakan berbagai aktivitas untuk meningkatkan keterampilan bahasa. Ya berarti dari materi yang kita berikan, kita harus memberikan variasi-variasi kegiatan yang beragam. Jadi dengan begitu maka siswa tidak akan merasa bosan. Number 3, there is reflect views and learning and language, yaitu materi harus sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan seperti komunikasi atau pendekatan berbasis tugas. Nah itu juga harus kita sesuaikan berbasis tugas ataupun dari komunikasi yang kita gunakan. And then encourage teachers to use a variety of teaching techniques, yaitu guru dapat menggunakan materi untuk menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang efektif. Ya di situ si teacher atau guru bisa menggunakan berbagai teknik dalam pembelajaran. Tujuannya guru itu menyesuaikan model belajar dari siswa. Jadi dengan guru memahami model belajarnya siswa, maka guru juga bisa menggunakan berbagai teknik dalam pengajaran sesuai dengan student needs. And then the last one, there is provide examples of correct and appropriate language use. Materi harus menyajikan bahasa yang relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Jadi tidak hanya materi, tapi juga harus bisa diterapkan di kehidupan nyatanya si siswa agar bisa melekat di dirinya siswa. Okay, there is about characteristics of good materials. And the next slide. Okay, in this slide, we would like to explain and we learn about the good language teaching materials by Richard in 1990. So, jadi di slide ini kita akan belajar apa sih good language teaching materials menurut dari Richard. Okay, menurut dari Richard, jadi good language teaching materials itu yang pertama, based on strong learning principles. Apa itu? Yaitu materi didasarkan pada teori pembelajaran yang telah teruji keefektifannya. Jadi ketika pembelajaran sudah terbukti dengan efektif, maka karena sudah based on strong learning principles, jadi di situ bisa digunakan sebagai good language teaching materials. Bisa digunakan sebagai language teaching materials dan dikatakan sebagai good language teaching materials karena sudah teruji keefektifannya. Kemudian yang kedua, there is maintain students' interest and attention, yaitu harus menggunakan gambar, cerita, atau aktivitas yang menarik agar siswa tetap fokus. Jadi ketika si teacher atau guru pengen mendapatkan interest dan attention dari si murid, maka harus menggunakan berbagai variasi yang seperti materialsnya tuh mengandung gambar, video, audio, atau aktivitas-aktivitas menarik lainnya. Kemudian the next point, there is appropriate to student needs and background, yaitu materi harus relevan dengan pengalaman dan tujuan belajar siswa. Jadi harus menyesuaikan student needs dan juga background dari siswanya itu seperti apa. Dengan begitu maka murid akan bisa menerima materi yang diberikan oleh guru dengan baik. Okay, the next point masih dengan Richard. Jadi, good language teaching materials. The next point is provide examples of language use. Jadi, siswa harus melihat bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi nyata. Jadi, setelah diberikan materi begini, maka guru juga provide examples dari language use. Jadi, si guru itu menampilkan atau menyajikan example atau contoh bagaimana ketika komunikasi itu diterapkan ke kehidupan nyata. Okay, the next point, there is provide meaningful activities, yaitu aktivitas dalam materi harus memiliki tujuan dan manfaat bagi siswa.
Oke, jadi di poin nomor ini, provide meaningful activities, setelah digambarkan atau diberikan examples dari penggunaan komunikasi language in use, after that, the teacher should be give to the student the meaningful activities. Jadi praktek di mana siswa itu mendapatkan pengalaman yang meaningful dari praktek yang diberikan atau ditugaskan kepada siswa tersebut. Okay, the last point, there is provide opportunities for authentic language use. Jadi siswa harus bisa mempraktekkan bahasa seperti dalam situasi sehari-hari. Jadi ketika sudah diberikan example language use dari si teacher, diberikan provide meaningful activities, setelah itu si siswa diberikan kesempatan untuk menerapkan apa yang sudah diberikan kepada dia dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi terkesan materi yang diberikan oleh guru itu sudah teruji atau berhasil untuk menambah ilmu atau menambah wawasan si murid. Seperti itu. Jadi that's all about good language teaching materials by Richards. So the next point, or in the next page, we would like to talking about good language teaching materials by Tomlinson. Okay, in this page we would like to talking about good language teaching materials but by Tomlinson. Kalau yang sebelumnya itu by Richards. In this page we would like to discuss about the good language teaching materials but by Tomlinson in 1998. Okay, point number one. Jadi menurut Tomlinson itu good language teaching materials itu yang nomor satu itu make a strong impact on student. Maksudnya apa? Yaitu materi harus membuat siswa terkesan dan tertarik untuk belajar lebih lanjut. Jadi ketika si teacher memberikan materials language teaching materials yang bagus, yang baik, nah di situ murid akan terasa impactnya ke murid, yaitu murid mendapatkan minat belajar yang lebih tinggi lagi dalam belajar sesuatu yang akan diajarkan oleh guru. Itu yang disebutkan sebagai good language teaching materials. Make a strong impact on students. The next point, there is increased student self-confidence. Jadi siswa harus merasa mampu menggunakan bahasa dengan baik setelah belajar dari materi tersebut. Jadi ya setelah diberikan pembelajaran yang mana sesuai dengan level muridnya, maka murid akan merasa bisa mengerjakan itu, dan setelah itu dia akan muncul self confident di diri murid tersebut. Nah, itu juga dikatakan good language teaching materials. Bukan menurut seberapa sulit soal yang diberikan, tapi harus sesuai dengan kemampuan si murid, harus appropriate, harus considering about the level of the students or student needs. Jadi seperti itu. Oke, nomor 3, there is provide relevant and useful content. Maksudnya materi harus mencerminkan situasi nyata yang sering ditemui oleh siswa. Jadi ketika materi yang diberikan itu adalah materi-materi nyata yang mana sering ditemui oleh siswa, maka siswa juga akan merasa bahwasanya mereka itu menguasai hal tersebut. Dari situ, maka siswa akan memiliki interesting atau self-confident dari materi yang diberikan. Jadi itu. Okay, the next point, there is exposes students to authentic language use. Maksudnya di situ materi harus menggunakan bahasa yang benar-benar digunakan oleh penutur asli. Jadi ketika mengajarkan atau menyajikan language teaching materials, maka bahasa yang digunakan atau yang diajarkan materinya itu harus sesuai dengan apa yang dituturkan oleh native speaker. Jadi bukan asal-asalan, tapi harus yang real. Jadi seperti itu, maka ilmunya pun juga bisa tersampaikan murni kepada si murid. Okay, the next point, there is takes into account students' individual differences. Maksudnya harus fleksibel untuk berbagai gaya belajar seperti visual, auditory, ataupun kinestetik. Ya, karena kita mengingat gaya belajar sesuatu macam-macam, ada auditory, ada visual, dan juga ada kinestetik. Nah, maka dari itu, teacher harus aware, harus paham mengenai hal tersebut
Dengan seperti itu, maka gaya belajarnya yang diberikan pun harus juga fleksibel, harus mengikuti gaya belajar dari si siswa. Dengan seperti itu, maka materi akan tersampaikan dengan baik. Yang terakhir, there is encourages students active involvement in learning. Materi harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas. Jadi tidak melulu tentang materi, tapi siswa juga diberikan student active involvement, diberikan kesempatan untuk aktif dalam contohnya dalam berkelompok atau dalam mengerjakan project, seperti itu juga bisa dikatakan sebagai student active involvement. Karena kalau melulu materi pasti sedikit banyaknya murid akan jenuh atau bahkan di situ tidak masuk materinya. Tapi ketika diselingi oleh kegiatan-kegiatan aktif dan murid diikut sertakan dengan student center, nah itu murid akan didorong untuk lebih memahami materi yang diberikan. Seperti itu. That's all about good language teaching materials by Tomlinson. And the next point, we would like to discuss about the guidelines to write good materials in ELT. In this slide, we would like to discuss the guidelines to write good materials in ELT. Jadi petunjuk gimana sih caranya menulis material yang bagus menurut ELT. Nah, jadi yang pertama, there should be contextualized according to student needs. Maksudnya di situ materi harus disesuaikan dengan budaya dan pengalaman siswa agar lebih mudah dipahami. Jadi harus disesuaikan according to student needs. Jadi kembali lagi seperti yang slide-slide sebelumnya, ketika hendak menuliskan materials atau perencanaan pembelajaran, kita harus melihat bagaimana keadaan studentnya, bagaimana gaya belajar, dan bagaimana level mereka sejauh mana. Jadi ketika kita sudah menyesuaikan, maka di situ siswa juga akan bisa menerima materi dengan baik. Number 2, there is stimulate interaction and language use. Maksudnya materi harus mendorong siswa untuk berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan secara aktif. Jadi tidak hanya yang aktif itu guru, tapi siswa pun juga harus aktif dalam pembelajaran. Atau bisa dikatakan sekarang itu student center. Jadi centernya itu sekarang ke student. Jadi siswa aktif sehingga siswa itu mendapatkan pengalaman dari berbagai aspek, dari yang materi dia menguasai, dari aktivitas dia menguasai. Jadi dengan seperti itu dia akan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, there is encourage students to develop learning skills, yaitu materi harus mengajarkan strategi belajar mandiri seperti cara memahami teks dengan lebih baik. Jadi materi itu harus mengajarkan developing skills dari students itu sendiri. Jadi tidak hanya melulu dibantu oleh guru saat mengerjakan suatu hal, tapi di situ juga harus mendorong siswa dalam mengerjakan secara mandiri. Kemudian selanjutnya, allows focus on language form and function. Maksudnya selain memahami arti kata, siswa juga perlu memahami bagaimana dan kapan kata tersebut digunakan. Jadi ketika menulis materials, kita harus menggunakan form atau materi atau bahan di situ ketika materi itu mendorong siswa itu memahami kapan menggunakan materi tersebut atau ilmu tersebut ke kehidupan nyatanya. Seperti itu. The next point, there is provide opportunities for integrated language use. Maksudnya, materi harus menggunakan berbagai keterampilan bahasa dalam satu aktivitas. Jadi, karena bahasa itu kan ada 3 skill ya, ada listening, writing, speaking, and reading. Jadi ketika menulis good materials in ELT, itu kita harus menyediakan integrated language use. Jadi tidak hanya seumpama speaking doang atau listening doang, itu tidak, tapi kita harus menggabungkan semua skill, semua language use ke dalam bahan materi yang akan kita ajarkan. Selanjutnya, should be authentic and interconnected for skill development, yaitu materi harus dibuat berdasarkan contoh dunia nyata seperti berita atau percakapan sehari-hari. Dengan adanya contoh dalam dunia nyata, maka murid pun juga akan terkoneksi, akan tahu akan materi tersebut. Jadi dengan dia tahu, maka siswa akan aktif dalam mengerjakan karena dia sudah merasa tahu. Maka selanjutnya pun
dia akan interesting akan materi tersebut. Selanjutnya, in engaging has clear instructions and is flexible in its use. Guru dan siswa harus bisa dengan mudah memahami dan menyesuaikan materi sesuai kebutuhan mereka. Jadi sesuai as I said before, jadi harus sesuai dengan apa yang student needs. Nah, seperti itu beberapa guidelines atau petunjuk ketika menulis good materials in ELT. Okay, I think that's all about my presentation. If I have many mistakes, please pardon me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.